Halo guys, ini kita mau ke museum. Halo. Tunggu di video selanjutnya. Oke. Kita udah di mana nih? Berasa di TV. Semangat kita sudah. Semangatnya dipaksain ya, dan sampai saja sore ya. Nah ini kalau secara gedungnya ini bekas Balai Kota Batavia yang ketiga, ini mulai dibangun 1707 ya, jadi udah 300 tahun lebih, 319 tahunan lah ya, kita atas lebih lah ya. Ini 1707 dibangun, diresmikan 1710, tapi selesai semuanya dibangun pada tahun 1712, jadi memakan waktu 5 tahun, jadi termasuk bangunan ini kayaknya klasik, tampak sekali kalau dari depan, dari taman sana itu ada bangunan tengah dan bangunan sayap bersanding, itu cirinya klasik. Nah, Balai Kota Batavia ini digunakan untuk kantor gubernur, tempat sidang, jadi pahlawan kita Nyadim, diantaranya Pangeran Diponegoro pernah sidang di Balai Kota Batavia ini. Untuk penjara, untuk Dewan Kota Praja ini tugasnya seperti yang Dewan DPR yang membuat undang-undang ya, kami bisa lihat. Nah kita ke penjara dulu ya, kita penjara. Cuma 120 cm tingginya ya, sudah harus merunduk. Ya, coba masuk. 7 kali 8 meter, tingginya 120 cm. Oh, gue takut sempit. Tiga orang. Oh, gue takut sempit bego. Ini penjaranya guys. Ini penjaranya itu pendek. Museum. Ini penjara. Iya. Udah. Tapi zaman dulu nggak ada ya kan, jadi banjir aja zaman dulu. Ada jetpan itu untuk buang air lain keluar. Nah, di sini Pak, ini ya pagar. Ini juga ada tutupnya ya. Berapa lama Pak? Selama 9 bulan. 9 bulan di dalam sini. Terus ini tadi ada di atas ini tahanannya Pangeran Diponegoro, tapi masih tutup karena dalam perbaikan lantainya ya, karena ya ada kamarnya, ada depannya ya kan, itu ada di video ini. Ada di video ini ya, ada ruang private jadi kamarnya untuk istirahatnya, ada ruang publik jadi tamu nggak langsung masuk bisa ketemu, jadi harus izin dulu. Bim, lu mah nggak bisa kayaknya Bim. Jadi Pangeran Dipraja ya kan, jadi anaknya Hamengkubuwono ketiga, itu dari keraton mana? Jogja, Mataram ya. Jadi kalau ini penjaranya cuma buat orang-orang biasa. Iya. Maksudnya kan bukan, istilahnya bukan utamanya Diponegoro diperlakukan berbeda karena Diponegoro waktu itu pasukannya banyak, kuat ya. Jadi harus hati-hati memperlakukannya Belanda. Karena perang Diponegoro selama 5 tahun ini perang terbesar di sejarah perang di Indonesia. Belum ada yang menyamai atau melebihi. Karena zaman dulu yang meninggal ratusan ribu, 200 ribu lebih selama 5 tahun. Tentara Belanda yang meninggal 600 ribu lebih, 16 ribu lebih. Terus Belanda dirugikan puluhan juta golden. Nah, jadi kalau siang dikuasai Belanda, nanti dini hari pagi udah direbut lagi. Jadi nyerangnya itu dini hari pas hujan ya. Seperti itu sulit berganti. Seperti itu. Pagi dikuasai, malam dini hari direbut lagi, terus seperti itu. Kapasitas dalam penjaranya bisa muat berapa orang? Nggak banyak ya, karena wanita jarang melawan. Kalau laki-laki nanti sampai overload, ada 5 sel, 5 ruangan. Kayak gini juga. Kayak gini. Beda. Kalau itu nggak kena air ya, kecuali banjir ya. Biasanya kalau over ada yang meninggal. Tidak banyak, karena ya kena penyakit yang ditahan di sini. Karena 85% lebih meninggal sebelum diadili. Karena mereka kena banyak penyakit kayak kolera, disentri kan.
nyamuknya banyak, kena malaria, kelaparan, ya kan akhirnya meninggal. Jadi sebelum diadili udah meninggal duluan. Jadi kalau 100 orang kan kurang lebih 15 orang itu yang bertahan. Jadi nunggu diadili itu harus ditahan. Hukumannya beda-beda. Kalau berat bisa dihukum mati atau diasetkan, ya kan? Atau di penjara lagi. Hukuman mati udah penggal gantung sama tembak. Ya. Nah kita kembali lagi karena banyak mas ini ya. Sini berurutan dari masa prasejarah, masa klasik ini juga, ya kan. Masa prasejarah ini nanti hubungannya dengan manusia purba, manusia bumi ya yang ada di Jakarta. Nah zaman klasik, zaman apa namanya Islam, Portugis, Belanda, ya kan, Jepang. Belanda ini kalau zaman Jepang digunakan untuk yang berkuasa Jepang ya 1942 sampai 1945 ya digunakan untuk kantor logistik Dennikon Jepang gitu ya. Sudah pengen berarti mana? Apa? Mau di belakang. Apa? Udah pengen. Digunakan Jepang waktu Jepang berkuasa selama 3 tahun kan ya di sejarah kan gitu ya. Jadi yang dijelaskan sampai kalau kita punya timeline di nanti 2012-an itu sampai tahun 2017-an ya revitalisasi gedung ini ya. Nah sekarang kita berada di zaman atau masa klasik yaitu Hindu Buddha. Ini yang keluar yaitu pada masa cerita Tarumanegara ya. Tarumanegara ini kerajaan yang masyhur besar. Dari prasejarah ujuk-ujuk abad ke-5 ya, karena ada kerajaan Tarumanegara itu 130 Masehi itu keraton keraton kecil. Jadi Tahu lah, nggak usah ngomong dulu. ya, kalau ini banyak karena kerajaannya kaya besar masyhur ya. Ini Nggak banyak benar, peninggalan tapi nama kita yang doang. Islam replika ya. Seperti Wisnu yang ditemukan di Cibuaya pertama, terus Suruh Bimo aja Wisnu fotoin. berikutnya ditemukan lagi Cibuaya kedua, ada Umat atau Parwati, ada Ganesha ya. Ini Apa? beda-beda, ada yang di buncit ya. Ada apa itu? Dewa pada adalah kawan ya, manusia. Nah, kita ini lagi variasi museum nasional. Ya, duluan diresmikannya museum nasional dibanding Museum Sejarah Jakarta. Museum nasional itu 1960-an dan ini 1974 ya diresmikan. Dan itu menurut Undang-Undang Dasar Nomor 34 Dasar 45 itu semua yang terkait bumi dan lautan dikuasai sepenuhnya oleh negara. Dikuasai oleh negara disimpannya di museum nasional, sebenarnya yaitu nasional ya. Institusi yang kayak di Klaten itu disimpannya di sana di Masakti sekarang ya. Kita mereka karena untuk visual, untuk wujudnya biar pengunjung paham ya kan, kalau nggak tulisan doang kan beda-beda persepsinya ya kan. Nah kita beralih ke ruang berikutnya. Ini prasasti peninggalannya tapi juga replika. Ini prasasti tugu ditemukan di Batu Tumbuh Koja Jakarta Utara. Ini tentang isinya tulisannya kan Palawa, bahasa Sanskerta, hurufnya Palawa ya. Bahasa Sanskerta jadi Jawa umumnya Sanskrit ya. Ini lebih tua dari Coroko ya kan. Boleh kalau memegang. Ini aslinya di Museum Nasional. Ini pesannya isinya ini yaitu tentang penggalian Sungai Gumati dan Candrabaga. Sekarang dikenal namanya Sungai Bekasi. Yang orang sebelumnya menamakan Sungai Bagasasi. Agak susah ya. Mereka digampang Sungai Bekasi kan. Nah ini dibuat pada masa Tarumanegara abad 5 ya. Sebelumnya dari masa bapaknya Raja Purna Purnawarman, selesai pembuatan ini pada masa anaknya Purnawarman yang raja pokoknya besarnya masuknya itu pada masa Purnawarman kan. Ini memotong peresmiannya yaitu 1000 ekor sapi yang dipersembahkan kepada para brahmana. Kalau sapi 20 juta kali itu berapa M ya kan zaman dulu ya kan. Jadi kerajaan yang kaya ya. Ini di Museum Nasional. Ini prasasti Jateng. Ini replikanya, ini telapak kaki Raja Purnawarman. Ini menandakan ini loh saya Purnawarman yang berkuasa di daerah yang ada prasastinya ini. Jadi tanda-tanda ini membuktikan area kekuasaannya ya. Ini asli dikatakan kan berkopi sebelah sana. Itu telapak, ukiranya telapak kaki gajah Airawata ya. Airawata itu ya. Ini kalau di map berdekatan dengan Jateng ya. Aslinya di sana, aslinya itu replika ya. Ada yang mau nanya? Ada.
ya kan? Jadi alat-alatnya menggunakan batu. Ada belincong, beliung, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau belincong untuk ilustrasinya sana itu gambar. Untuk cangkul, untuk menggali ya, dari tanah. Nah kalau kapak persegi yang besar itu ilustrasi yang digambar sana. Contohnya untuk motong kayu. Seperti kapak ya. Kalau yang kecil ini motong apa sayuran, daging itu menggunakan kapak persegi yang kecil ya. Kalau perunggu nanti alatnya itu kapaknya di kaca itu zaman besi ya besi kapaknya ya. Itu ada contoh gelangnya gelang besi. Berarti gelangnya juga gelang batu. Nanti mana batu zaman batu ya. Ini gerabahnya ini gerabah bumi ya. Yang tadi kita buat. Wah ini jadi gerabah itu apa pembakarannya nggak kayak keramik ya. Kalau keramik itu di atas 1000 derajat jadinya keramik. Kalau ini ya cuma pakai api doang. Kalau itu kan di open nih pakai peti ya kan yang bisa di atas 1000 tapi jadi keramik. Kalau ini ya kayak gerabah jadi kayak batu bata dibakar pakai kayu, pakai ini bisa apa namanya skam ya, itu bisa ya. Ini warnanya ini merah pudar sama abu-abu, coraknya garis-garis dengan tumpal itu sini gerabah bumi. Tumpal itu kayak gigi belalang. Pinggirannya rumah orang Betawi itu tumpal tuh lancip-lancip sini ya kan. Terasnya lancip-lancip itu namanya tumpal. Nah orang-orang Buni kemana-mana itu melalui jalur sungai nih ya. Jadi penyebarannya melewati sungai-sungai. Karena zaman dulu nggak ada jalan. Kok zaman purba, zaman Belanda aja ke Bogor lewat Ciliwung naik kapal ya kan. Nah, jadi ditemukannya situs-situs kebanyakan di area sungai, pinggiran sungai ya. Ciliwung ya kan, melalui jalur-jalur. Kalau pusatnya di Babelan. Babelan itu kan dulu Jakarta nggak ada Tangerang, Depok, Bekasi nggak ada kan ya. Jadi satu Jakarta, akhirnya pemekaran ya. Areanya sekarang di Babelan, Bekasi pusatnya sekarang ya. Nah di sini daerah Rawang oleh arkeolog ditemukan ini tahun 1959 ditemukan kerangka manusia yang diperkirakan kerangka manusia kuning karena kerangka ini dikubur dengan hartanya. Jadi misal saya yang meninggal dikubur dengan harta saya, tapi hartanya bandanya itu ya gelangnya gelang kayak gini, gelang rotan, gelang akar, gelang batu, kalungnya mani-mani batu itu ya. Jadi belum ada logam ya, belum ada emas, perak belum ada ya. Jadi dikubur bersama jasadnya, bandanya ya, gitu ya. Nah kita lanjut lagi nih saya. Berbau kelenteng, kayak kelenteng ya, merahnya merah tua kayak gitu. Terus ada kemasan catnya itu berbau Chinese ya. Karena budaya Cina masuk sebelum berjajan masuk Cina, India, Arab udah masuk duluan berdagang ya. Itu berpengaruh pada budayanya diantaranya. Alat musik, payan alat gaseknya dari Cina itu ya, ondel-ondel itu ya. Dari Cina. Gambang kromong ada payan itu dari Cina itu alat geseknya. Jadi udah berbau. Jadi orang Betawi ini dari berbagai macam suku dan etnis, termasuk budaya itu campur aduk ya, campur-campur gitu ya. Nah kita naik sekarang ya. Untuk melihat mengendalikan proses eksekusi hukuman mati dari sini ya. Eksekusi matinya di latar sebelah kiri sebelah sana ya. Jadi kalau ada kesalahan yang fatal dihukum mati itu ketika eksekusi di sana bisa pancung, tembak, gantung ya ketika mati ya. Masalahnya bikin apa ya Pak? Ya misal mau makar dia melawan VOC kan itu kalau berbahaya gitu kan.
Iya, itu ada kubah kan di atas gedung ini. Itu ada loncengnya. Kalau udah bunyi 3 kali berarti mau ada yang dieksekusi mati. Itu tanda untuk masyarakat sekitar sini bahwa kalau 3 kali itu dung 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 itu mau ada yang dieksekusi mati itu karena boleh ditonton untuk umum. Itu masyarakat yang sekitar sini belum nonton. Itu kalau dihukum mati diapain aja? Tadi tertinggal gantung sama tembak. Ada 3 macam ya. Tahun 1902 di Amsterdam. Nah lanjut, ini ruang Solomon namanya karena dari Solomon. Kalau Solomon, Sulaiman ya. Ini masterpiece dibuat awal abad 18, jadi awal 1700-an dibuat. Pembuatnya, pelukisnya namanya J.C. Limit, Belanda ya. Ini jadi sudah 300 tahun lebih, ini masterpiece unggulan ya. Itu gambarannya ya? Kanvasnya kayu, ini yang tengah ini Solomon tadi yang ceritanya ada 2 orang itu ya. Itu menghadap Raja Solomon karena rebutan anak nggak bisa didamaikan. Akhirnya minta keadilan sama Raja Solomon. Akhirnya diputuskan untuk dibelah karena nggak bisa didamaikan. Anaknya diputuskan dibelah jadi 2 dan ada 1 orang itu yang histeris. Jadi dia pergi, jadi anak buat kamu aja itu satu maksudnya gitu. Nah ini semuanya strateginya Raja Solomon untuk mengetahui ibu bayi itu yang sebenarnya. Ibunya yang histeris tadi, nggak mungkin ibu satunya tuh santai-santai, nggak ada reaksi apa-apa, anaknya mau dipotong kan gitu ya. Jadi ini triknya Raja Solomon untuk mengetahui ibu bayi yang sebenarnya. Yang ya. Barang atau temuan kali siapa yang paling menarik di museum ini Pak? Yang memiliki daya tarik paling tinggi? Pedang keadilan. Pedang keadilan. Tapi pedangnya replika yang masih kita simpan. Pedang yang buat mancung. Nanti ada replikanya. Ini propertinya alat yang digunakan di Batavia, alat ukur bangunan, beberapa timbangan, cetak genteng, lubung, batu bata, kursi miniatur model India, ada timbangan beras sesar bebek. Kalau sekarang kan pakai metik ya kan, Iya. elektrik. Oh itu timbangan beras. Ada uang-uang kuno di sana, ini uang-uang kuno. Jepang yang bergambar Jenderal Sudirman. Ini masa kemerdekaan ini cetakannya Bank Jawa. Tadi nggak ke musim wayang, Bank Jawa pernah di musim wayang pernah digunakan Bank Jawa. Akhirnya setelah rame itu banknya itu sekarang ditempati BI, Bank Indonesia itu bekas bank Java Bank, Bank Jawa, zaman Belanda tahun 1828 ya. Jadi edisinya edisi wayang, gambarnya gambar wayang-wayang ini. Di sini dari mulai dari sini sampai sekarang nggak pindah di sini ya. Oh ini bekas ruang sidangnya. Ini dulu pakai karpet dan lampu hiasnya ya kan, lampu kantongnya. Terus ini yang ruang sidang tadi ya ada jutnya, jut ada Pangeran Diponegoro ruang sidang di Balai Kota, ruang sidangnya sini. Itu lemah. Itu ada foto-foto. Ini ada kan ini tadi Balai Kota juga. Yang pertama yang pojok paling bawah itu yang pertama di Sunda Kelapa. Bentuknya kubu sederhana karena masih sepi, jadi yang ditangani belum banyak. Terus yang kedua karena di sana banjir, yang di Sunda Kelapa pindah ke sini. Yang kedua di sini tapi udah plastik tapi 1 lantai ya, seperti itu. Nah itu karena bangunannya miring, rapid tanahnya ambles ya kan. Terus semakin ramai akhirnya dipugar, dipondasi ulang, diperbesar, dibuat 2 lantai yang sekarang yang atas itu, ya. Karena ditangani semakin banyak ya kan. Tujuan awal dari museum ini apa Pak? Ini karena ini tuh Balai Kota Batavia zaman ini Balai Kota Batavia. Iya, Balai Kota jadi Balai Kota Batavia untuk kantor gubernur ya kan, untuk penjara, ruang sidang. Jadi yang salah diputuskan di sini, bisa sidang di sini. Untuk Dewan Kota Praja itu untuk tugasnya buat undang-undang gitu ya. Itu fungsinya. Ini jadi masih zaman Belanda ya. Jadi Museum Sejarah Jakarta ini menempati kantor Balai Kota Batavia, bekas Belanda ya. Berapa jumlah koleksi di museum? Kira-kiranya berapa? Ada ini yang display ini nggak nyampe 1000-an ya. 1000-an lebih dikit lah. Ada sekitar lebih dari 23.500-an koleksi semuanya. Banyak kan koleksi ada sejarahnya yang diambil.
Maju tuh. Beberapa kali berganti peralihan. Jadi semenjak diresmikan 1710 sampai 1925 dijadikan Balai Kota Batavia. Ya. Jadi kantor gubernur untuk ruang sidang sebagainya tadi ya. Terus 1925 sampai 1942 dijadikan kantor gubernur Provinsi Jawa Barat. Mas Belanda itu ya. Nah, Jepang masuk 1942 sampai 1945 dijadikan tadi kantor logistik dari Nippon Jepang. Hiroshima di bom atom Nagasaki, Jepang menyerah kan, pulang ke Belanda masuk lagi 1945 sampai 1952 dijadikan kembali lagi kantor yang nomor 6 Jawa Barat lagi. 19 sudah merdeka, peralihan kan merdeka 1952 sampai 1968 dijadikan Kodim Komando Distrik Militer 0503 Jakarta Barat. Sekarang pindah ke Grogol Kodimnya ya. Kodimnya darat ya. Baru 1968 diserahkan ke Pemprov DKI, direnovasi, baru 30 Maret 1974 diresmikan menjadi Museum Sejarah Jakarta sampai sekarang. Itu secara umumnya ya, secara singkatnya. Museum ini dibangun Ini waktu itu yang atas prakarsa yaitu Johan van Gogh. Iya, Belanda. Inilah yang meresmikan pada masa Abraham van Riebeeck. Jadi dibangun 25 Januari 1707, diresmikan oleh Abraham van Riebeeck itu 10 Juli 1710, tapi selesai total dibangun pada tahun 1712. Jadi butuh waktu 5 tahun. Ini disebut juga bangunan buru-buru karena harus segera selesai. Itu ada kembarannya. Yang sebelah kiri itu kembarannya itu Istana Dam di Amsterdam, itu 3 lantai. Ornamennya depan detail ya. Dia 3 lantai. Yang sebelah kanan ya ini Museum Sejarah Jakarta. Itu jadi polos. Jadi karena ya bangunan buru-buru tadi. Yang sana itu patung peradabannya Jenderal Belanda pertama, yaitu Raja pertama Belanda, namanya Willem van Oranje. Oh iya tahu. Nama timnas itu Oranje, itu diambil dari nama raja pertamanya ya. Itu ada ini zaman dulu diabadikannya dilukis sampai sih ya, karena zaman dulu nggak ada kamera kalau begitu jadi diabadikannya dilukis ya, jadi ini misalnya hariannya realis jadinya apa sesuai dengan kenyataan gitu ya. Kalau sebutan lain dari museum ini apa? Museum nama tepatnya Museum Sejarah Jakarta, yaitu tapi dikenal itu dengan nama Museum Fathahillah. Sebenarnya Fathahillah itu nama taman gitu. Jadi tamannya itu alamatnya di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Kalau Museum Sejarah Jakarta, tapi dikenalnya nama bekennya orang-orang Jakarta itu menyebutnya Museum Fathahillah. Ini mendapat 1761 sampai 1775. Ini rumahnya dulu sekarang dijadikan RSPAD Gatot Subroto. Di antaranya itu rumahnya itu. Kalau ini tempat apa, Pak? Jakarta yang mendesain mengkonstruksi Museum Sejarah Jakarta G.W. van der Velde, J.W. van der Velde. Oh, dia yang ngedesain semuanya. Arsiteknya. Arsiteknya. J.W. mana? Kalau ini tempat apa, Pak? Termasuk unggulan. Ini utuh tanpa sambungan, jadi pohonnya besar. Oh, Ini bisa segini pohonnya, karena ukurannya kan beda-beda. Udah ada lagi. ada, Pak? Apa upaya pemerintahan dalam menjaga keamanan, dalam mencegah terjadinya pelanggaran kolektif dalam Jaga ini apa namanya security kan, ada apa namanya juga kadang ada semacam kehilangan sih ya, Alhamdulillah.
Enggak juga sini. Sini teramai di Indonesia. Di sini paling ramai. Iya. Jadi jarang. Iya kan sehari 6.000 lebih kalau liburan. Oh, 6.000 lebih. Pernah sehari 15.000. Kalau hari-hari biasa Pak? Hari biasa ya paling antara 1.000 lah. Iya. Kami juga deh. Apa pentingnya keberadaan museum bagi dunia pendidikan Pak? Ya, jadi untuk mengetahui sejarah perjalanan Indonesia ya kan sejarah Indonesia bisa melihat museum-museum. Kalau sini khusus tentang Jakarta, jadi nggak usah nanya orang ke museum aja, kan ini juga tentang sejarah budaya orang yang ada di Jakarta ini, orangnya dari mana ya, suku mana ya kan, budayanya apa aja ya kan gitu, itu dari sini semua. Makanya orang asing itu museum nomor satu, karena museum itu kita melihat ke museum berarti kita bisa flashback ke belakang ya kan, seperti apa Jakarta itu seperti apa dulunya ya kan, seperti itu. Dulu ada dijajah, pernah ada keraton, kerajaan, macam-macam ya kan. Nah itu bisa dilihat dari museum ini. Tapi sejarah, tentang sejarah, namanya juga sejarah, museum sejarah itu tentang cerita Jakarta ini tadi dari masa prasejarah sampai sekarang bisa dilihat di sini gitu ya kan. Itu fungsi museum. Jadi untuk generasi muda sekarang ya kan. Jadi kan itu jaraknya ratusan ribuan tahun yang lalu dengan anak sekarang ya kan. Jadi diketahui dari mana ya, dari museum. Karena ada objek-objek peninggalannya ya kan. Ada bukti yang fakta dan aktual ya di museum ini ya kan, seperti itu. Yang bisa dilihat manusia bumi ada, manusia prasejarah zaman dulu atau ini ada gerabah-gerabah bumi, penemuan kerangkanya ya kan, seperti itu. Alat-alat yang digunakan bisa diketahui dari mana ya, dari museum ini ya kan, seperti itu. Bener nggak? Iya. Kalau wayang ya wayang di Indonesia itu wayang apa aja, nggak usah jauh-jauh. Wayang Bali mau teliti di museum wayang ada, wayang dari Kalimantan ada, wayang Banjar, nggak usah ke Bali, ke Kalimantan itu museum wayang ada. Wayangnya kayak apa sih? Wayangnya jenisnya apa sih? Itu bisa dilihat. Jadi nggak harus buang-buang biaya jauh-jauh buat Udah satu semua ngumpul di museum itu. Di museum wayang udah terwakili gitu. Itu museum-museum kayak gitu. Jadi tinggal pilih mau cerita apa yang mau diteliti, itu tinggal dipilih museumnya. Yang sejarah Jakarta, sejarah Jakarta. Lukisan seni rupa ya keramik ya kan, tentang uang-uang dan jenisnya nih, museum uang itu ya bisa. Ya paham kan ya? Ini memudahkan ya, memudahkan untuk melakukan penelitian dengan adanya museum-museum ini. Sertanya lebih gampang kan. Nah kita ambil lagi karena Kalau ini apa Pak? dua bandar ya, bandar itu benar narkoba. Dua bandar itu pisah bandar ya kan, Sunda Melaka. Jadi kalau ceramah naik mimbar. Oh iya. Kan? Ini mimbarnya Masjid Bandengan, Kampung Baru Bandengan. Sekarang masjidnya dikenal namanya Masjid Kewargatan. Kalau masjidnya alhamdulillah 1500 sudah ada. Jadi masjidnya udah tua. Nah ini tahun 1500 sudah ada. Sebenarnya digunakan wisata religi sekarang. Jadi wisata juga ya. Nah ini kalau ini abad 19 1800 ini dulu sebelum di sini disimpan di Yayasan Pendidikan Belanda, yaitu di area Museum Nasional tepatnya. Ini juga Yayasan Pendidikan Belanda ini gayanya ukuran Tanagung ya, ini masterpiece Sultan Agung. Ini pertempuran antara Mataram dan VOC. Ini guys, pertempuran antara Mataram dan VOC. Ini tombaknya ya? Senjata Ini tombaknya guys. tombak matanya seperti gedung bambu, ada yang ulir-ulir pak semuanya. Dia perang senjatanya itu cuma senjata perang perang. Itu suara ya, ada yang di atas tadi. Ada rumah nabi, ada tembak, ada patung itu ya itu kurang lebih seperti itu lukisannya ya. Yang
Kepala itu rumah paling dicari gitu ya. Nah ini map, ini malam 19 ini Keraton Jakarta, ini kompleksnya semuanya. Semuanya? Iya, Keraton Jakarta. Ya, di dekat sini lah, areanya sini karena itu penemuan Padrao itu prasasti itu pada masa Keraton Jakarta ini di area Jalan Cingkeh yang parkiran bis ya. Tahun berapa sampai tahun berapa? Ini terakhir 1919 ini dihancurkan sama YPKUM. Itu VOC Malang sama YPKUM sama di Bumiangus kan dihancurkan. Ini masih sepi dulu ya. Ini bentengnya nih. Ini kali besar yang di belakang museum itu masih kelak-kelok belum diluruskan. Nah kita beralih ke peta sebelahnya ke sini. Ini tahun 1950. Ini Batavia ya sudah kastil. Jadi di Batavia dikelilingi tembok. Ada temboknya. Ini tembok apa? Tembok Batavia. Yang asli itu sekarang hanya pada hilang. Yang asli itu yang di belakang museum Bari. Itu masih asli. Ini diluruskan. Sampai tahun berapa? Ini sekarang udah beda banyak di apa namanya perbedaannya banyak bikin perumahan, bikin gedung baru ya kan jadi hilang ya. Hilang. Jadi kali-kali juga ditutup-tutup jadi daratan sekarang. Kalau dulu waterway karena sungai ini selain transportasi digunakan untuk pertahanan. Karena musuh sulit ketika harus menyerang harus melewati sungai dulu ya. Karena ini perahu. Iya terus renang ya tembaki duluan habis ya kan. Ini bentengnya bekas benteng Keraton Jakarta dibuat balai kota pertama ya. Batasnya sana pintu masuk Harmoni, jembatan Harmoni pintu masuk selatannya ini Pantai Sunda ya. Dulu ini yang pertama di sini, sekarang di sini lah kurang lebih 1 kilometer lebih ya. Posisi balai kota sekarang ini. Itu Om Lenden itu luar kastil itu kompleksnya penduduk Om Lenden. Om Lenden itu penduduk yang tinggal di luar kastil. Yang isi tentara bentukan Belanda namanya tentara Kenil. Tentara bentukan Belanda ya itu apa namanya? Isinya orang Jawa, orang Ambon, ya, orang Makassar itu jadikan tentara dukung Belanda ya. Areanya setelah Harmoni berarti ya Sekretariat Negara, Istana Presiden, Monas itu area Om Lenden dulu ya. Itu ya. Kalau itu apa tuh? Itu yang Sindra. Kalau ini Pak? Ini meriam Cuak, meriam Cirebon atau meriam Cekbang. Ini dibuatnya tahun berapa Pak? Ini 1500 sudah ada. Jadi ini Meriam apa ya? Cuak ini karena lebar karena biar gampang memasukkan mesin ini. Ini kan bom ya. Mesin ini bahan pokok untuk melontar bola besi. Bola besi gunanya untuk mendobrak pintu gerbang, tembok itu kalau udah ambrol baru diserang gitu ya. Ini terakhir ini digunakan oleh Fatahillah yang pasukannya untuk menyerang Portugis. Itu tahun 15 Wijaya Krama. Yang namanya berbagi sake ya. Biar real kasih lapar. Raja terakhir. Bahkan prasasti ya kan. Ini perjanjian antara kerajaan Sunda dengan Portugis 1522. Perjanjiannya ini dibuatlah prasasti ini untuk menandai perjanjian itu. Ini bola dunia Gogo ini ya. Ini asli di musim nasional dirapikan. Jalan-jalan. Ya, gerejanya. Saya kira begitu. Ya, gerejanya ini seperti ini ya sekarang Prestasi apa Pak? pembuatan dan pembangunan gedungnya ya. Oh, ini State House Balai Kota ini dibangun 25 Januari 1917 pada masa pemerintahan Jenderal Yang Frankfurt ya. Resmikannya ini pada masa Jenderal Abraham Franklin. I'm feeling like this might be my time to shine with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. Di sini penjara laki-lakinya. Ini buat apa Pak? Ini buat mesin membantai ke kaki. Oh, membantai ke kaki. Ya, ini kerja bangun gedung ini kerja paksa ya. Oke, dipasang ya Pak. Jadi ada hubungan ada yang besar, ada wakil, bukan orang ini. Kalau orang yang besar ya
Ini kapasitasnya berapa orang, Pak? 25 sampai 30 orang. 25 Bahkan sampai lebih ya. Oh. Itu karena dipaksa ya, Pak? Iya, udah paksa. Ini Jadi, semua sekatnya nggak ada toiletnya, jadi Nggak kemungkinan ada. besar buang air besar Iya. kecil di dalam, jadi Di dalam. makanya kena banyak penyakit ya. Oh iya. Dan Berat banget tuh guys. Ini besi guys. Bengkak. Ini jadi duluan sumurnya dibanding gedungnya ya, karena dulu dibuat sumur ini karena Ini sumur, airnya guys. digunakan untuk keperluan bangun gedung ini. Bangun gedung. Untuk mencampur materialnya airnya. Tapi setelah gedung ini selesai dibangun, itu para tahanan kalau minum diambilkan air sumur ini. Jadi Langsung dari para dalam. tahanan minum air sumur dari mumpah ini ya. Karena nggak dikonsumsi karena ini mungkin bahaya ya. Iya. Karena ke pantai. Oh, udah ke lantai, Pak? Ya, jadi tuan sumurnya dibanding gedung ini. Oh iya. Berapa meter, Pak? Dalamnya? Mungkin bisa ini dalam antara 10 meter. 10 meter ke dalam itu. Sekarang nggak digunakan ya. Berhenti operasinya kapan, Pak? Ya ini kalau dulu dipakai untuk menyerap tanaman aja paling. Itu ada ini untuk pasang mesin ya kan. Berarti semenjak